Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Prastya Bakhtiar. Saya dari Universitas Negeri Malang. Saat ini saya sedang menjalani semester 6. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dengan jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai BMC tentang bisnis masker kain. Nah, eee, yang pertama di sini yang pertama ada dari key partners. Key partners yang saya gunakan yang pertama yaitu adalah penyedia jasa pembuatan website online terbaik dengan harga kompetitif. Yang kedua, penyedia jasa penjahitan dengan harga kompetitif. Yang ketiga, penyedia jasa kurir dan ojek online seperti Grab Express, GoSend, JNE, dan JNT. Di sini juga masih banyak penyedia jasa kurir seperti ada Tiki dan macam-macam. Yang keempat yaitu penyedia bahan produksi masker kain dengan kualitas terbaik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai key activities. Yang pertama, masker masker ini diproduksi dengan modal yang simpel, namun tetap dengan model yang simpel, namun tetap mengutamakan efektivitas serta fungsi dari masker yang dapat membantu mengurangi penyebaran virus corona guna menjadi pengganti dari masker medis. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan promosi masker masker kain pada website dan toko online yang pengirimannya menggunakan ekspedisi dan jasa pengiriman online seperti GoSend dan Grab Express. Dan yang ketiga yaitu jaringan komunikasi penjual atau reseller dan pembeli online pada usia muda dan tua di sosial media. Nah, yang berikutnya yaitu ada key resource. Yang pertama yaitu dari segi fisik ada alat jahit, kendaraan, kait, dan sebagai pembuatan masker. Nah, kain sebagai bahan pembuatan masker maksud saya. Dan yang kedua yaitu dari SDM ada admin dan karyawan. Admin di sini gunanya sebagai penerima orderan saat di website dan di media sosial. Yang ketiga yaitu ada modal intelektual. Di sini digunakan untuk pembuatan logo, terus pembuatan desain dari masker kain sendiri, serta merencanakan desain promosi. Yang keempat yaitu adalah modal finansial. Di sini digunakan untuk pembelian bahan baku pembuatan masker kain, serta pembiayaan gaji karyawan. Berikutnya yaitu adalah value proposition. Nah, di sini saya menggunakan 3 macam, yaitu yang pertama supplier bahan tekstil atau kain yang lengkap, serta menyediakan katalog digital, dan pemesanan online serta melayani pasar besar atau kecil, dan eceran atau grosir. Nah, yang kedua yaitu brand lokal dan impor. Yang ketiga, melayani pasar di dalam dan di luar negeri. Berikutnya ada customer relationship. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu customer service yang ramah. Kedua ada penataan katalog digital yang rapi dan menarik untuk dilihat. Yang ketiga ada pemesanan yang mudah. Yang keempat ada online chatting selama jam kerja yang ramah. Serta di sini tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kita menggunakan, eee, kita melayani pasar dalam dan di luar negeri, maka kita membuka online chatting tersebut dengan 2 bahasa. Berikutnya ada channel yang kita gunakan yaitu ada 2, yaitu online via website, sosial media, dan e-commerce. E-commerce di sini yang kita gunakan nantinya ada Tokopedia, ada Shopee, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada marketplace. Marketplace yang kita gunakan seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu sosial media pribadi dan bisnis.
Yang keempat, kita melakukan iklan berbayar. Berikutnya dari segi customer segment ada 4 poin. Yang pertama, kalangan usia muda dan tua. Yang kedua dari pekerja yang masih aktif bekerja di luar rumah, seperti ada dokter ketika sudah pulang dari rumah sakit, polisi yang sedang bekerja di jalan, dan pekerja kantoran yang kantornya sudah menyelesaikan kegiatan work from home. Yang ketiga ada pengguna internet dan sosial media di segala usia. Di sini kita targetkan untuk usia muda dan usia tua yang meskipun di rumah saja, tapi mereka juga masih melakukan kegiatan keluar rumah seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari. Yang keempat yaitu adalah masyarakat yang mengikuti kegiatan work from home. Berikutnya ada cost structure. Di sini ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Pada biaya tetap, kita digunakan untuk gaji karyawan. Gaji karyawan sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu admin, customer service, penjahit, karyawan packing, desainer, serta marketing. Berikutnya ada biaya langganan internet dan iklan berbayar. Yang kedua, dari biaya tidak tetap kita gunakan untuk membeli perlengkapan jahit, peralatan untuk packing, dan biaya ongkos kirim. Berhubung kita melakukan penjualan dengan konsep free ongkir ke seluruh Indonesia dan ke pasar luar negeri, maka biaya ongkos kirim produsen yang menanggung atau dari pihak kita. Berikutnya dari revenue stream. Dari revenue stream kita mendapat pemasukan dari 4 poin. Yang pertama ada penjualan barang, yang kedua jasa pengiriman barang, yang ketiga packing barang, dan yang keempat jasa pembuatan masker kain. Nah, di sini kita tidak hanya menerima, di sini kita tidak hanya membuat masker kain untuk produksi kita sendiri, namun kita juga menerima jasa mengirimkan barang dari Indonesia ke beberapa tempat, seperti memberdayakan beberapa produsen masker. Yang berikutnya, packing barang pun juga begitu. Kita tidak hanya packing untuk produk kita sendiri, namun kita juga menerima packing dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki alat untuk eee, membungkus barang tersebut. Dan kita juga ada jasa pembuatan masker kain. Mungkin dari masyarakat yang ingin membuat masker kain dalam jumlah yang eee, terbatas atau limited edition, kita juga membuka eee, jasa tersebut dengan harga yang berbeda. Karena eee, hal itu juga masuk dalam custom design atau desain yang ada, itu ditentukan oleh pembeli. Berikut adalah bisnis model kanvas dari bisnis masker kain yang akan saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.